Di tahun 2026 ini udah banyak banget ya website-website, aplikasi-aplikasi yang dibuat pakai AI, cuman sedikit yang udah mengimplementasi si Pasky ini. Nah, apa sih itu Pasky dan gimana sih cara kerjanya? Mari kita lihat. Nah, di sini sebagai contoh saya pakai aplikasi pemerintah Mobile JKN yang dimana ini untuk BPJS ya kalau nggak salah ya. Nah, di sini saya coba masuk dan seperti biasa di sini kan kalau kita disuruh masukin username, password dan sebagainya dan itu merupakan cara konvensional, cara tradisional dan di sini kita ada semacam fingerprint which is kalau kita langsung masuk sebegitu cepatnya dan ya yang pastinya ini yang akan kita bahas tapi kita nggak implementasi karena videonya akan panjang cuman kita mau tahu nih apa sih dibalik cara kerjanya si Paski ini dan gimana sih dia bekerja secara praktis banget dan secara cepet ya maksudnya apakah dia aman juga gitu. Oke, langsung aja. Oke, kita balik ke teori, cuman bear with me, ini sebentar aja. Oke, konsep core dari Passkey ini dia adalah teknologi kriptografi yang memungkinkan user login gak pakai password. Jadi Passkey login mengandalkan public key kriptografi. Oke, di Indo pun aplikasi Passkey udah lumayan banyak, seperti OVO, GoPay, Dana, dan Halodoc. Si Passkey ini diimplementasikan sebenarnya tujuannya untuk lebih aman dan juga lebih cepat dalam kita menginput atau mengautentikasi seseorang. Oke, di sini ada dua glosarium yang penting. Yang pertama private key. Di sini istilah private key itu seperti biasa ya. Jadi kunci yang rahasia di mana kunci ini merupakan hasil dari generate kita secara random yang kita tujukan untuk kita simpan sebagai bentuk autentikasi terhadap si passkey ketika nanti ada yang minta seperti fingerprint maupun face unlock dan sebagainya. Nah, untuk public key sendiri ini dia adalah kunci yang akan kita kirimkan nih. Jadi beda, kita nggak akan simpan di perangkat kita akan kirimkan ke server untuk mereka simpan. Jadi public key ini nggak masalah kalau misalnya suatu waktu server ya yang kita tuju itu mungkin kejebolan datanya dan public key kita kesebar karena tanpa adanya si private key yang ada di perangkat kita, public key itu tidak akan jadi apa-apa. Nggak akan bisa dipakai juga. Nah, jadi ini kurang lebih kayak kalian tahu pernah nonton ini kan Final Reckoning atau yang Mission Impossible di mana di salah satu series ini dia ada dua kunci yang harus di pair satu sama lain agar bisa digunakan gitu. Jadi nggak bisa dipakai satu persatu. Nah, ini kurang lebih konsepnya sama di sini. Oke. Nah, oke. Jadi di dalam kita menganalogikan si Passkey ini, coba kita pakai analogi tanda tangan saat kita transaksi di bank. Oke, jadi seperti biasa, kita mau transaksi di bank, si private key ini merupakan tangan kita plus skill tanda tangan kita. Yang dimana itu yang pertama itu nempel di badan kita atau kita bisa bilang perangkat ya bahasa tekniknya dan nggak bisa di copy orang jadi yang punya skill tanda tangan itu kita doang. Oke, dan juga nggak bisa dikirim ke pihak bank sekalipun karena yang bisa tuh kita doang. Baik lagi private key itu cuma di dalam kita doang. Oke, dan ya kita pakai private key ini untuk nanda tanganin dokumen atau challenge yang dimana nanti diperlukan untuk ya seperti biasa kita mengautentikasi seperti itu. Dan public key ini contohnya itu kartu spesimen atau tanda tangan yang disimpan CS bank. Oke, jadi bank atau kita bisa istilahnya server itu akan menyimpan si public ini ke dalam laci mereka. Oke, dia akan menyimpan kayak tanda tangan kita, contoh tanda tangan kita sebelumnya. Oke, jadi bank nggak perlu nih punya tanda tangan kita yang baru, yang benar-benar asli sekarang saat ini. Dia cuma perlu contohnya aja, dan dia akan nyocokin nih, ini beneran tanda tangan saya atau palsu nih, begitu. Oke, si challenge di Passkey ini adalah contoh data acak dari server yang biasa disebut nonce yang dipakai sebagai tantangan ya. Jadi supaya device membuktikan bahwa dia itu benar-benar punya si private key hasil pairing dari si public key yang disimpan gitu. Oke. Nah, untuk konsep-konsep challenge ini sebenarnya ada di kriptografi. Jadi mungkin
perlu dilihat lebih dalam ya, atau perlu dipelajari terkait si kriptografi atau signing signature dan sebagainya. Oke. Cuman untuk di video ini kita akan skip itu dulu. Oke, jadi ada dua flow mendasar dari Passkey. Yang pertama ada registration, yang kedua ada login. Oke, jadi karena di sini mirip-mirip, cuman kayaknya saya akan menjelaskan salah satu aja nih, pakai registration dulu ya. Nah, si registration ini contoh nih. Ini saya ambil dari Halodoc. Yang pertama user kita dari sisi klien, baik dari aplikasi, website, front end, atau mobile app-nya, dia akan request challenge ke dia akan request challenge ke server terlebih dahulu. Mau dong, mau daftar Passkey dong. Oke, si server bilang oke. Tapi ada challenge code, tolong sign dulu ya. Nah, kalau udah, nanti kasih public key-nya dan private key-nya tolong disimpan aja. Oke, nah di sini user akan device minta verifikasi ke manusia berupa face, fingerprint, atau PIN. Kalau misalnya nggak punya biometrics, yang penting ada autentikasi yang bisa dipakai. Nah, katanya oke, ternyata udah di generate private key dan public key-nya udah di generate nih. Oke, jadi challenge yang tadi dikasih itu juga udah ditandatangani nih. Oke, jadi yaudah dikirimin lagi nih. Jadi yang akan dikirimkan itu challenge yang udah ditandatangan dan public key. Oke, private key disimpan. Server bilang, oke, verifikasi tanda tangannya valid nih, yaudah simpen ya public key-nya, yang kemudian nanti kita akan pakai ketika kita login. Jadi login bilang, si user bilang, bang mau login nih sebagai Michael Learns to Code pakai Passkey. Oke, kita udah punya nih public key-nya atas nama Michael Learns to Code. Sekarang mau tes nih, lu itu asli atau palsu. Oke, nih challenge-nya. Nah, si device ini baik lagi dia akan prompting. Ya kalau di front end atau di website dia kalau lihat dari browser ini ya, dia akan ngarahnya ke sini ya Z gitu. Jadi di sini kita akan ditujukan dia akan panggil kayak semacam function navigator.credential.get yang dimana dia akan ngehit dari si perangkat kita untuk ditampilkan nih sebuah verifikasi, metode verifikasi apa yang mau dipakai, entah itu fingerprint dan sebagainya. Tuh. Oke. Dan secara kita fingerprint itu sebenarnya kita telah menyelesaikan challenge tadi menggunakan private key yang udah kita simpan. Oke. Kemudian nih yang udah desain nih challenge-nya dan servernya ambil public key yang udah disimpan dari database mereka. Kemudian cek signature yang udah atau challenge yang udah di solve dengan dibandingkan dengan public key yang udah disimpan sama mereka, ternyata cocok nih. Oke, berarti dikasih boleh masuk begitu. Oke. Ya, bingung ya. Oke, nanti balik lagi, nanti akan ada sebentar lagi ini ya praktek untuk terkait bagaimana di latar belakangnya cara si Passkey ini bekerja. Jadi kita nggak akan ngoding, lebih ke kasih tunjuk sih. Oke, jadi isi Passkey yang dikirim atau yang disimpan, jadi tadi ya ada private key, public key, dan si Passkey ini juga mempunyai metadata ya, yang dimana salah satu beberapa contohnya itu ada RP ID hash. Ini merupakan relying party ID hash yang merupakan domain. Jadi si Passkey ini tuh sebenarnya dia melekat kepada domain. Jadi kenapa dia aman? Karena dia ini nggak bisa ditemper nih, domain di dalam sini tuh udah nggak bisa ditemper atau diubah bahasa awamnya ya. Jadi setiap Passkey yang kita buat, misalnya contoh di gopay.co.id, ketika nanti contoh ada email phishing yang suruh kita masuk ke website tapi gopay.id gitu, nggak akan bisa dipakai si Passkey ini gitu. Oke. Dan di sini ada flag yang bukti user hadir saat itu juga dan sudah terverifikasi. Kemudian di sini ada counter. Nah, counter itu semacam increment seperti biasa, menandakan udah berapa kali sih Passkey ini digunakan di website tersebut. Dan ini sangat penting karena ini untuk menjadi flag anti cloning. Oke. Jadi yang dimana kalau misalnya paling amit-amit
private key kita ini bisa diambil sama hacker, kemudian dia coba gunakan untuk solving challenge, dari sisi server akan nge-compare nih counter yang terakhir dipakai dengan counter yang kita terakhir pakai juga. Ketika nanti si hacker itu pakai, dia kan akan ngambil counter terakhir kita yang dimana which is kita udah lewat nih counternya. Ya itu akan server akan tahu itu dan dia akan nge-revoke atau ngebatalin passkey dan biasanya kita disuruh buat ulang gitu. Oke, kita langsung aja praktek. Oke, langsung kita mulai ya. Jadi kita akan di sini lebih ke acara bedah bukan bedah rumah, bedah anatomi ya si passkey tersebut. Yang dimana kita melihat gimana apa sih yang dikirimkan dari JSON antara browser dan server terhadap si passkey ini. Di sini saya akan di sebelah kanan saya menggunakan Express atau Node.js yang dimana di sini kalau bisa dilihat di sini kan ada semacam library ya, Simple Web Authentication. Ini disuggest oleh Google agar kita lebih mudah dalam mengimplementasi autentikasi si passkey ini. Di sini ada HTML biasa ya, yang dimana di sini juga kita harus panggil juga ya Simple Web Authentication. Jadi dari sisi front end dan back end pun harus punya kapabilitas yang sama ya. Jadi kalau misalnya front end nggak support untuk si passkey ini, maka back endnya ya nggak akan percuma sebenarnya untuk ngasih kemampuan passkey tersebut. Ya mungkin di sini kita nggak akan jelasin codingannya, kita lebih fokus ke sebelah kiri. Jadi yang pertama persiapan user. Jadi sebelum membuat passkey itu kita perlu user ID atau semacam user lah yang di database. Jadi kita tuh passkey-nya tuh harus nempel terhadap suatu user. Contoh di sini kita akan buat namanya demo user ya. Kita akan buat. Jadi udah kebuat ya di contohnya database lah ini. Kemudian di sini kita kita sebagai user kita mau buat si passkey ini agar kita tempelin ke usernya si demo user. Jadi next kalau kita login pakai demo user kita nggak harus kita cuman perlu si passkey ini. Yang kedua ini kita akan coba minta challenge ya dari server. Balik lagi kita kan sudah buat user ya, jadi berarti kita mau daftarin passkey ini ke server. Jadi tolong dong minta challenge dari server. Nah, ketika kita minta challenge, server akan mengirimkan sebuah challenge yang merupakan ini random string yang dimana nanti kita akan lakukan signing ya. Jadi ini menggunakan teknik kriptografi lagi, balik lagi. Dan yang di sini kita perlu perhatikan bahwa dari server ini dia juga akan mengirimkan si RP yang dimana si server menandakan bahwa nih tolong simpan atas nama si localhost ya, atau nama gopay.co.id atau tokopedia.co.id atau tiktok.co.id dan nggak akan bisa berubah. Gitu. Jadi semacam identitas server. Yang kemudian di sini ada semacam flag-flag lainnya seperti timeout dan sebagainya. Nah, ini kalau kita jelasin sesuatu agak panjang, jadi kita langsung lanjut aja ya ke core intinya. Yang kedua kita akan lanjut ke tahap registrasi juga. Di sini ada proses hardware. Jadi, baik lagi tadi ingat kan ada fungsi navigator credential create yang dimana ini akan dipanggil, browser akan meminta user scan jari. Nah, ketika kita menggunakan Android ini mungkin kita nggak akan panggil ini ya, kita akan panggil function lain. Cuman karena kita ini udah sifatnya standarisasi global, maka navigator credential create ini harusnya sudah support di beberapa browser seperti Chrome, Safari dan sebagainya. Ketika itu dipanggil, kita akan create credential ini. Yang dimana ketika saya membuat sebuah authenticate ini, maka cara di belakangnya itu dia yang pertama itu mengenerate key pair yang ada terdiri dari private key dan public key. Baik lagi, dan kita secara nggak langsung kita sudah menyelesaikan si challenge yang sudah diberikan tadi oleh si server. Begitu.
Oke, jadi ini kurang lebih datanya yang dimana agak pusing ya, karena baik lagi ini tuh sebenarnya tuh bisa dibaca oleh manusia, cuman ini tuh terenkripsi itu. Oke. Kemudian yang part terakhir registrasi kita akan simpan ke public key yang sudah kita buat di step ini ke server. Oke, dan server akan memverifikasi nih bahwa challenge yang udah ditandatangani cocok dengan yang dikirim. Nah, jadi ini dari sisi server nih. Oke. Ternyata sudah true nih. Oke. Maka sekarang kita akan coba minta atau kita coba login pakai untuk si demo user tadi yang udah kita buat di awal pakai passkey. Oke, yang pertama kali lakukan seperti biasa kita minta challenge baru untuk kita lakukan login. Oke, yang kedua ketika kita dapat challenge ini akan kita sign tanda tangan. Oke, kita sign bukan menggunakan public key, baik lagi kita akan menggunakan private key yang ada di perangkat saya. Di sini kan saya memakai MacBook, maka private key-nya itu disimpan di chip keamanan MacBook. Saya lupa nama chipnya apa. Coba intinya private key ini pokoknya nggak akan bisa dikeluarkan sekalipun uh, unless kita coba autentikasi begitu. Sorry agak bebelit. Oke. Di sini kan ada pilihan ya, iCloud atau use phone. Nah, mungkin di sini kita akan coba pakai yang tadi kita gunakan di awal. Oke. Jadi secara nggak langsung kita ini menyelesaikan challenge yang diberikan menggunakan private key, dan challenge yang diselesaikan ini akan kita kirimkan balik ke server. Oke. Dan kemudian si server ini akan memverifikasi bahwa signature-nya ini udah sesuai dengan public key yang dikasih. Kita lihat. Oh, ternyata loginnya berhasil. Tuh, tanpa kita lakukan pengetikan secara manual, kita bisa langsung login. Nah, ini contoh aja ya, ini contoh ya. Semoga kalian udah dapet nih gambaran passkey ini dan kenapa dia bermanfaat. Yang pertama, baik lagi ya, ini mungkin saya ulang-ulang terus ya. Yang pertama, dia itu lebih aman karena data yang udah kita buat private key ini nggak bisa keluar dari perangkat kita sekalipun. Dan yang kedua ini dia lebih efisien karena kita cukup dengan nempel jari atau dengan pakai pin. Kecuali pinnya lebih ribet daripada passwordnya, mungkin itu lebih nggak efisien ya. Oke, mungkin itu 2 poin utama kenapa kita harus pakai passkey ya. Mungkin kalau ada poin-poin lain mungkin bisa ditambahkan, cuman ya itu untuk saat video saat ini. Dan ya seperti biasa kita akhiri, semoga video ini bermanfaat. Dan ya pastinya kalian ini harus sebenarnya sudah mulai coba deh mengimplementasi si passkey ini ke dalam aplikasi kalian, dan lihat bagaimana praktisnya ketika memakai si passkey ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih.